Coronavirus, apakah itu sebuah ancaman atau tidak? Kalau ada yang bertanya kepada saya bahwa apakah itu sebuah ancaman, maka saya akan menjawab yes, itu adalah sebuah ancaman atau nation threat, lebih tepatnya ancaman nasional atau ancaman terhadap sebuah negara. Kita semua harus menyadari bahwa coronavirus adalah ancaman kepada sebuah negara. Kondisinya adalah ini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi lebih daripada itu. Ini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi perang atau warfare, perang terhadap kemanusiaan. Pertanyaannya, apakah kita menyadari bahwa ini perang terhadap kemanusiaan? No. Tidak sama sekali. Lebih khususnya ke masyarakat Indonesia, lebih khususnya ke masyarakat kita. Saat ini kita nggak menyadari bahwa ini adalah sebuah ancaman atau ini adalah perang terhadap kemanusiaan. Pemerintah menghimbau bahwa semua harus dirumahkan. Dengan kata lain, kita harus memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tapi apakah semua orang akan dirumahkan? Tidak sama sekali, bos. Masyarakat kita lebih melihat ini kepada sebuah lelucon yang bagus untuk mereka isengkan dan ketawakan di sosial media, dan lebih memilih melakukan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Mungkin kata lockdown tidak tepat untuk negara kita saat ini karena pemerintah mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya akan lumpuhnya ekonomi kalau beberapa daerah ditutup, akan terganggunya infrastruktur kalau beberapa daerah ditutup. Yang harus masyarakat lakukan atau kita lakukan sendiri adalah membantu pemerintah dan berdiam di rumah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya akan menamakan lockdown versi Indonesia dengan kata-kata nyepi. Masyarakat harus nyepi, semua area ditutup. Kita harus lakukan kondisi ini untuk membantu pemerintah sehingga penyebaran COVID-19 tidak akan meluas di Indonesia. Tapi, apakah kita menyadari kondisi itu? Tidak sama sekali, bos. Kita tidak belajar dari negara tetangga sehingga kita menjadikan COVID-19 ini sebagai tontonan belaka yang sebenarnya sudah membunuh sekian juta jiwa yang ada di dunia. Bahkan kita nggak akan luput dari kondisi ini. Kita Indonesia nggak akan luput. Anda dan saya nggak akan luput kalau seandainya kondisi kita masih tetap sama dengan keadaan kita semula. Mari kita sama-sama sadar, kita ada dalam kondisi di mana nation threat atau ancaman nasional yang pertama. Yang kedua, warfare, kita ada dalam perang terhadap kemanusiaan. Bukan lagi perang terhadap ekonomi. Kalau seandainya di lockdown, bukan lagi ekonomi. Ada yang lebih bernilai daripada ekonomi, yaitu kemanusiaan. Kalau seandainya kemanusiaannya hancur, di manakah ekonomi itu? Tidak ada sama sekali, bos. Justru semuanya lumpuh, baik kemanusiaannya, baik ekonominya. Yang harus kita perhatikan saat ini adalah kemanusiaan. Coronavirus bukan sekedar ancaman kesehatan, bos, tetapi ini adalah ancaman kemanusiaan. Ini adalah warfare, ini adalah perang, ini adalah ancaman nasional, nation threat untuk negara kita sendiri. Yang harus kita lakukan darurat militer, di mana semua masyarakat dirumahkan atau dikatakan nyepi, masyarakat dirumahkan, dan darurat militer TNI Polri harus berjaga di setiap lorong, setiap jalan, bersatu padu untuk melakukan aktivitas ini, belajar dari negara tetangga dan mengawal setiap masyarakat. Masyarakat tidak diizinkan keluar dari rumahnya masing-masing. Kalaupun diizinkan keluar, hanya dengan dua cara. Yang pertama ke rumah sakit, yang kedua membelanjakan ekonomi mereka. Itu pun dengan izin yang jelas dan dikawal dari TNI atau Polri dengan izin yang sangat jelas. Dengan cara seperti ini kita bisa memutuskan penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia dengan meringankan pemerintah dan mengurangi angka kematian yang ada di masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia sudah harus sadar, masyarakatnya sudah harus sadar. Saya, Anda, kita semua sudah harus sadar untuk menyikapi ini bahwa ini adalah perang terhadap kemanusiaan, bukan sekedar ancaman kesehatan, tetapi ancaman kemanusiaan. Pikirkan ini dan lakukan sesuai dengan arahan pemerintah. Daripada di rumah sakit atau di rumah duka, mending di rumah aja deh.